Di hari peringatan meninggalnya ayah mertua, di depan seluruh keluarga besar, kakak ipar menyeret kursi anakku menjauh dari meja makan. Ia mendorongnya ke pojok dekat tumpukan piring kotor dan tempat sampah dapur. Katanya, anak orang miskin tidak pantas duduk satu meja dengan darah biru keluarga Wirya. Semua orang di ruangan itu tertawa. Suamiku menunduk, ibu mertuaku mengangguk puas. Mereka tidak tahu satu hal. Setiap rupiah yang menghidupi rumah megah itu, setiap modal yang menyelamatkan perusahaan keluarga dari kebangkrutan 3 tahun lalu, mengalir dari satu perusahaan induk yang diam-diam saya kendalikan sendiri. Malam itu, sambil menuntun anak saya ke pojok yang bau, saya sudah tahu, besok pagi, audit yang saya perintahkan akan membuka semua yang selama ini mereka sembunyikan. Dan kesabaran saya malam itu juga resmi habis. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tulislah di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati. Di cerita kali ini, kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah kesombongan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam satu malam. Lewat pembalasan yang tenang, elegan, dan sama sekali tidak pernah mereka duga. Nama saya Lestari, usia saya 36 tahun. Selama ini keluarga suami saya mengenal saya sebagai perempuan biasa dari kampung. Tidak berpendidikan tinggi, tidak punya apa-apa. Itulah yang mereka percaya. Itulah yang saya biarkan mereka percaya. Yang tidak mereka ketahui, saya adalah direktur utama sebuah perusahaan induk di kawasan Sudirman. Perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan restrukturisasi keuangan. Sudah 12 tahun saya membangunnya dari nol, jauh sebelum saya mengenal suami saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan suara saya, menahan setiap hinaan hanya demi satu kata. Keluarga saya ingin percaya bahwa cinta bisa mengubah orang. Saya salah. Suami saya bernama Arifah. Ia anak bungsu keluarga Wirya. Keluarga yang dulu terpandang di Menteng. Saya menikahinya karena hatinya, bukan karena namanya. Waktu itu saya belum tahu nama besar keluarga Wirya sudah lama keropos di dalam. Keluarga itu terdiri dari ibu mertua saya, Bu Sundari, perempuan 62 tahun yang menganggap gengsi lebih penting daripada nurani. Lalu ada kakak ipar saya, Baratna, istri dari kakak sulung Arif, perempuan yang paling pandai mengukur manusia dari isi dompet. Ada kakak sulung Mas Bram yang sibuk berpura-pura menjadi pengusaha sukses, dan ada nenek Arif, Eyang Parti, satu-satunya orang di rumah itu yang matanya masih bisa melihat kebaikan. Saya tinggal bersama mereka di rumah besar keluarga William, bukan karena saya tidak punya tempat, tapi karena Arif memohon. Katanya ibunya butuh ditemani. Saya kira itu bakti. Ternyata itu awal dari 5 tahun penghinaan. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya menyembunyikan siapa saya sebenarnya? Kenapa seorang direktur utama rela berpura-pura menjadi perempuan miskin dan menahan segala hinaan? Jawabannya sederhana. Karena saya pernah terluka oleh kekayaan. Di masa lalu, sebelum saya mengenal Arif, saya pernah dekat dengan seorang pria. Ketika ia tahu saya kaya, ia berubah. Ia mendekati saya bukan karena cinta, melainkan karena harta. Sejak saat itu, saya berjanji jika suatu hari saya menikah, saya ingin dicintai sebagai Lestari, bukan sebagai direktur utama, bukan sebagai pemilik perusahaan. Ketika saya bertemu Arif, ia tidak tahu siapa saya. Ia mengenal saya sebagai perempuan sederhana yang bekerja kantoran biasa. Dan ia mencintai saya, katanya, apa adanya. Saya bahagia, saya pikir saya telah menemukan cinta yang tulus. Maka ketika ia mengajak saya tinggal bersama keluarganya, saya memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas saya. Saya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia atau hanya akan menghormati saya karena uang. Ujian itu memberi saya jawaban yang sangat jelas dan sangat menyakitkan. Tidak satu pun dari mereka lulus. Bahkan Arif, pria yang katanya mencintai saya apa adanya, ternyata hanya mencintai saya selama saya berguna dan tidak merepotkan. Saya menyimpan kebenaran itu seperti menyimpan pisau di balik lengan baju. Diam, tenang, menunggu saat yang tepat. Di rumah itu
Posisi saya sudah ditentukan sejak hari pertama. Saya bukan menantu, saya lebih mirip pembantu yang tidak digaji. Setiap pagi saya bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk seluruh isi rumah. Bu Sundari tidak pernah menyentuh makanan yang saya masak tanpa berkomentar. Terlalu asin, terlalu murah, bau kampung, katanya. Saya hanya diam, saya mengangguk, saya perbaiki keesokan harinya. Mbak Ratna lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Ia tidak pernah membentak, ia hanya tersenyum sambil menusuk. Setiap kali ia membeli tas baru, ia akan memperlihatkannya di depan saya, lalu ia berkata dengan nada manis, "Sayang ya, Lestari mana mengerti barang begini. Kamu kan terbiasa yang di pasar." Saya punya seorang anak perempuan, namanya Ayus. Usianya baru 6 tahun. Dan yang paling menghancurkan hati saya, bukan hinaan untuk diri saya sendiri, melainkan bagaimana mereka memperlakukan anak saya. Ayu tidak pernah mendapat kado ulang tahun dari neneknya sendiri. Sementara anak Baratna, sepupunya, selalu dibelikan mainan mahal, disekolahkan di tempat mewah, dipuji setinggi langit. Ayu hanya boleh memakai baju bekas sepupunya. Ia sering bertanya, "Bunda, kenapa Eyang tidak pernah memeluk Ayu seperti memeluk Kak Kaila?" Saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu tanpa hati saya patah. Yang membuat saya bertahan hanya satu. Arif dulu, di awal pernikahannya, ia masih membela saya, tapi bisnis kecilnya bangkrut. Ia kembali bergantung pada nama keluarganya. Dan sejak saat itu, tulang punggungnya perlahan menghilang. Kini setiap kali ibunya menghina saya, Arif hanya menunduk, tangannya mengepala, tapi mulutnya terkunci. Diam itu bagi saya lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Ada satu hal yang tidak pernah mereka tanyakan. Dari mana uang datang setiap kali keluarga ini terancam? Saat cicilan rumah menunggak, tiba-tiba ada yang melunasi. Saat perusahaan Mas Bram diambang disita, tiba-tiba ada investor misterius yang menyuntikkan dana. Mereka menyebutnya rezeki. Keberuntungan keluarga. Mereka tidak pernah tahu keberuntungan itu punya namanya. Dan nama itu sedang mereka suruh mencuci piring di dapur. Semuanya dimulai memuncak pada suatu sore, 2 bulan sebelum peringatan meninggalnya ayah mertua. Sore itu, Bu Sundari mengadakan arisan besar di rumah. Puluhan tamu datang, nyonya-nyonya dari kalangan atas menteng, dengan perhiasan dan tas yang harganya bisa membeli satu rumah kampung. Saya sedang di dapur, menyiapkan hidangan ketika Bu Sundari memanggil saya keluar. Saya kira ia ingin memperkenalkan saya sebagai menantunya. Saya salah. Bu Sundari menunjuk saya di depan semua tamu. Katanya, "Ini pembantu baru kami, lumayan, bisa masak sedikit." Ruangan hening sesaat. Lalu, saya mendengar tawa kecil. Saya menahan napas. Saya berkata pelan, "Bu, saya istri Arif." Bu Sundari tersenyum tipis. "Istri, jangan bercanda. Menantu keluarga Wirya tidak mungkin sekumuh ini." Sudah, kembali ke dapur. Piring tamu menunggu. Salah satu tamu, Baratna, menimpali sambil tertawa. "Sudahlah, Bu. Namanya juga diambil dari kampung. Untung masih dikasih tinggal di sini." Saya menoleh ke arah Arif yang berdiri di sudut ruangan. Mata kami bertemu. Saya menunggu ia berkata sesuatu. Apa saja, satu kata untuk membela istrinya. Arif hanya menunduk. Ia memutar gelasnya. Ia diam. Malam itu, di dapur, saya mencuci piring tamu satu persatu sambil menahan air mata. Tapi saya tidak menangis karena hinaan Bu Sundari. Saya menangis karena diamnya Arif. Dan di tengah air mata itu, sesuatu di dalam diri saya mulai membeku. Mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Seminggu kemudian, sekolah Ayu mengadakan pentas seni. Saya sudah berjanji akan datang. Ayu sangat gembira. Ia berlatih menari selama berminggu-minggu. Pagi itu, Aye mengenakan kostum menari yang saya jahit sendiri dengan tangan. Ia berputar di depan cermin, tertawa. "Bunda, Ayah cantik tidak?" Mbak Ratna lewat. Ia melihat kostum Ayu. Ia mencibir. "Astaga, kostum apa itu? Buatan tangan, memalukan." Nanti anak-anak lain menertawakan Ayu. Kaila saja kostumnya disewa dari butik. Harganya 3 juta. Ayu langsung terdiam. Senyumnya hilang. Ia menatap kostumnya, lalu menatap saya. "Bunda, kostum Ayu jelek ya." Hati saya hancur, tapi saya tersenyum. Saya berlutut di depan Ayu. Saya berkata, "Kostum ini yang paling cantik di seluruh dunia." Lah, karena dibuat dengan cinta. Mbak Ratna mendengus, "Cinta tidak bisa dibeli."
lestari, tapi juga tidak bisa dipamerkan. Kasihan anakmu, punya ibu yang tidak mampu. Saya tidak menjawab. Saya menggandeng tangan Ayu dan pergi. Di dalam mobil, saya menggenggam kemudi erat-erat. Tangan saya bergetar, bukan karena sedih, karena marah yang saya simpan begitu dalam. Malam itu, saya membuka laptop di kamar. Saya menatap satu folder yang sudah lama saya siapkan. Folder berisi seluruh catatan keuangan keluarga Wirya. Saya belum membukanya, belum waktunya, tapi tangan saya sudah menyentuh tutupnya. Bulan itu, perusahaan Mas Bram kembali terguncang. Ia berutang besar kepada sebuah bank dan agunannya terancam disita. Saya mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Bu Sundari menangis, Mas Bram panik. Arif mencoba menghibur, dan di tengah kekacauan itu, Mbak Ratna berkata sesuatu yang membuat saya terpaku. Bu, tenang, pasti ada jalan, selalu ada. Setiap kali kita kepepet, selalu ada rezeki tak terduga. Tuhan sayang keluarga kita. Rezeki tak terduga, saya hampir tertawa. Malam itu juga, seperti biasa, saya menghubungi tim keuangan saya. Saya memerintahkan penyaluran dana talangan melalui salah satu perusahaan perwakilan saya. Nama saya tidak pernah muncul. Yang mereka lihat hanya investor misterius yang murah hati. Keesokan paginya, utang Mas Bram lunas. Agunan selamat di meja makan. Mereka bersyukur. Bu Sundari berkata, keluarga Wirya memang diberkati. Mbak Ratna mengangguk. Mas Bram membusungkan dada. Tidak ada satu pun dari mereka yang melirik ke arah saya. Perempuan yang duduk di ujung meja memakan nasi dengan lauk seadanya. Karena lauk yang enak, katanya, hanya untuk tamu dan anggota keluarga inti. Saya menyuap nasi saya pelan. Saya diam, tapi di dalam hati saya, satu kalimat berputar. Kalian sedang memakan kebaikan orang yang kalian suruh makan di sudut. Perlakuan seperti itu bukan hal luar biasa di rumah keluarga Wirya. Itu adalah keseharian saya. Setiap kali keluarga makan bersama, ada aturan tak tertulis, kursi di meja utama hanya untuk keluarga inti. Saya dan Ayu makan belakangan di meja kecil di dekat dapur dengan lauk sisa. Jika ada tamu penting, saya bahkan tidak diizinkan menampakkan diri. Karena kata Bu Sundari, kehadiran saya memalukan. Suatu kali, saya masih ingat betul, ada acara keluarga besar, semua kerabat berkumpul, meja dipenuhi rendang, opor, dan berbagai hidangan mewah. Ayu, yang saat itu masih kecil, mengambil sepotong daging dari meja karena lapar. Mbak Ratna langsung menepis tangan Ayu, keras, sampai potongan daging itu jatuh ke lantai. Itu untuk keluarga, bukan untuk anak pembantu, bentaknya. Ayu menangis, tangannya memerah, dan saya yang berdiri tidak jauh dari sana hanya bisa memeluk anak saya, membawanya ke dapur, dan memberinya nasi dengan kecap sambil menahan air mata. Saya berkata pada Ayu bahwa nasi kecap buatan Bunda jauh lebih enak daripada rendang mereka. Malam itu Ayu tertidur dengan perut yang hanya terisi nasi kecap, dan saya bersumpah pada diri saya sendiri sambil menatap wajah polosnya yang tertidur bahwa penderitaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Yang tidak mereka sadari, setiap butir nasi yang mereka makan di meja mewah itu dibeli dari uang belanja yang diam-diam saya isi ulang setiap bulan melalui rekening Bu Sundari. Setiap potong rendang yang mereka larang disentuh anak saya, juga dari uang saya. Mereka melarang anak saya menyentuh makanan yang sesungguhnya dibeli dengan uang ibunya. Ironi itu terlalu pahit untuk ditertawakan. Tapi saya menyimpannya untuk nanti. Puncak pertama datang di hari ulang tahun Ayu yang ke-7. Saya sudah merencanakan pesta kecil, sederhana tapi penuh cinta. Saya memesan kue kecil, menghias ruang tengah dengan balon, mengundang beberapa teman Ayu dari sekolah. Sore harinya, ketika saya sedang menata kue, Bu Sundari masuk. Ia melihat dekorasi itu, wajahnya mengeras. Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan pesta di rumah ini? Rumah ini bukan tempat untuk merayakan anak pembantu. Saya menahan diri. Ini ulang tahun Ayu. Cucu ibu juga. Bu Sundari tertawa dingin. Cucu, anak itu tidak punya darah Wirya yang murni. Sudah, bereskan semua ini. Malam ini keluarga besar akan makan malam di sini. Aku tidak mau ada balon murahan menghalangi. Ayu berdiri di pintu. Ia mendengar semuanya. Balon di tangannya terlepas, melayang ke langit-langit. Saya memeluk Ayu. Saya membereskan dekorasi itu satu persatu di depan mata anak saya di hari ulang tahunnya sendiri.
Menurut kalian, apakah masih pantas saya bertahan di rumah seperti itu? Saat itu, saya pun bertanya hal yang sama kepada diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, saya tahu jawabannya. Tidak lama lagi, malam itu, setelah Ayu tertidur dengan mata sembab, saya menemui Arif di kamar. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis, saya hanya bertanya dengan suara pelan. Arif, kenapa kamu tidak pernah sekalipun membela anakmu sendiri? Arif terdiam lama, lalu ia menghela napas. Ia berkata, Lestari, kamu tahu sendiri kondisi keluarga kita. Ibu sedang banyak pikiran, kamu mengalah sedikit tidak apa-apa. Kan demi keutuhan keluarga, demi keutuhan keluarga. Kalimat itu, kalimat yang selama 5 tahun dipakai untuk membungkam saya menatap suami saya. Pria yang dulu saya cintai, pria yang kini memilih diam demi rasa nyamannya sendiri. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Saya sadar satu hal malam itu, kebaikan saya selama ini dianggap kelemahan yang bisa diinjak berulang kali. Kesabaran saya dianggap kebodohan, dan diam saya dianggap kekalahan. Mereka salah menilai ketiga-tiganya. Saya berbalik, saya berkata pelan, baik, Arif, aku mengerti sekarang. Arif mengira saya menyerah. Ia tersenyum lega. Ia tidak tahu kalimat itu bukan tanda menyerah. Itu tanda saya berhenti berharap. Dan perempuan yang berhenti berharap adalah perempuan yang paling berbahaya. Beberapa hari setelah malam itu, Ayu jatuh sakit. Demamnya tinggi, tengah malam tubuh kecilnya menggigil hebat. Saya panik, saya menggendongnya, mengetuk pintu kamar demi kamar, meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit. Bu Sundari membuka pintu dengan wajah kesal. Berisik sekali, ini tengah malam, anak sakit ya urus sendiri, jangan mengganggu orang tidur. Saya mengetuk pintu Mas Bram, ia bahkan tidak membuka. Saya mengetuk pintu kamar saya sendiri, tempat Arif tidur. Arif membuka pintu, matanya setengah terpejam. Saya berkata, Arif, Ayu demam tinggi, tolong antar kami ke rumah sakit. Arif menguap, naik taksi online saja. Aku capek, besok pagi ada urusan. Ia menutup pintu. Di depan pintu kamar, saya sendiri. Saya berdiri sambil menggendong anak saya yang menggigil sendirian. Akhirnya saya memesan mobil, membawa Ayu ke rumah sakit seorang diri. Sepanjang malam saya menunggui anak saya di ruang gawat darurat. Tidak ada satupun dari keluarga Wirya yang menelpon untuk bertanya kabar. Di ruang tunggu rumah sakit itu, sambil menggenggam tangan mungil Ayu yang tertidur, saya membuat janji dalam diam. Nak, Bunda janji, suatu hari nanti tidak akan ada seorang pun yang bisa membuatmu merasa tidak berharga. Bunda janji, yang mereka tidak tahu, di ruang tunggu itu juga saya membuka telepon dan mengirim satu pesan singkat kepada tim saya. Isinya hanya 3 kata, mulai siapkan semuanya. Malam-malam berikutnya, saya sering terbangun, ada perang di dalam kepala saya. Sejak kecil, saya diajari bahwa seorang menantu harus berbakti, bahwa melawan mertua adalah dosa, bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang sabar, yang menelan pahit demi keutuhan rumah tangga. Suara-suara itu terus berbisik, Lestari, apakah kamu akan menjadi menantu durhaka? Apakah kamu tega menghancurkan keluarga suamimu? Saya menangis dalam diam. Selama berhari-hari saya bergulat dengan rasa bersalah yang ditanamkan sejak saya lahir. Sampai suatu malam, Ayu terbangun dari mimpi buruk. Ia memeluk saya erat. Ia berbisik, Bunda, tadi Ayu mimpi diusir ke tempat sampah lagi. Ayu takut, Bunda. Saat itu, sesuatu di dalam kepala saya menjadi jernih. Saya sadar, selama ini saya salah memahami arti berbakti. Berbakti bukan berarti membiarkan orang jahat menginjak anak saya. Sabar bukan berarti diam saat kezaliman terjadi di depan mata. Menghormati keluarga bukan berarti menghancurkan diri sendiri dan anak saya demi kenyamanan orang yang tidak pernah menghormati kami. Yang durhaka bukanlah perempuan yang membela martabat anaknya. Yang durhaka adalah mereka yang menyalahgunakan kata suci itu untuk menindas orang lemah. Malam itu, rasa bersalah saya lenyap. Yang tersisa hanya kejernihan dan tekad. Keesokan paginya, saya berangkat lebih awal dari biasanya. Saya berkata pada Bu Sundari bahwa saya mencari kerja tambahan sebagai buruh cuci. Ia mencibir, tapi mengizinkan. Baginya, itu bukti tambahan bahwa saya memang perempuan rendahan. Yang tidak ia tahu, saya tidak pergi mencuci pakaian. Saya pergi ke kantor saya di Sudirman. Kantor di lantai tertinggi sebuah gedung dengan nama saya terpampang di pintu ruang direktur utama. Di sana, saya
Ia memanggil kepala tim audit saya. Saya berkata, saya ingin audit menyeluruh atas seluruh aliran dana yang pernah masuk ke perusahaan keluarga Wirya. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap agunan yang saya selamatkan, saya ingin semuanya hitam di atas putih. Kepala tim audit saya menatap saya. Ia bertanya, apa ibu yakin ini akan membongkar banyak hal? Saya menjawab, tenang, justru itu tujuannya. Selama 3 minggu berikutnya, tim saya bekerja diam-diam. Mereka menyusun setiap dokumen, setiap bukti transfer, setiap perjanjian yang selama ini saya sembunyikan di balik nama perusahaan perwakilan. Semua yang membuktikan bahwa keluarga Wirya yang selama ini menghina saya, sesungguhnya hidup dari uang saya. Setiap malam saya pulang ke rumah itu, saya tetap mencuci piring, saya tetap menunduk, saya tetap dipanggil pembantu. Tapi kini, diam saya punya arti berbeda. Saya bukan lagi menahan diri, saya sedang menunggu waktu. Setelah tim audit mulai bekerja, saya menemui Pak Hendra, penasihat hukum yang sudah mendampingi perusahaan saya selama 10 tahun. Ia satu-satunya orang di luar tim saya yang tahu bahwa direktur utama perusahaan induk ini adalah perempuan yang di rumah dipanggil pembantu. Pak Hendra menatap saya dengan prihatin. Bu Lestari, saya sudah lama tahu apa yang ibu alami di rumah itu. Terus terang, saya heran. Ibu bisa bertahan selama ini. Kenapa ibu tidak menghentikan semuanya dari dulu? Saya tersenyum tipis karena saya ingin tahu, Pak. Saya ingin tahu sampai sejauh mana kesombongan seseorang bisa tumbuh ketika ia merasa dirinya kebal. Saya ingin melihat wujud asli mereka, bukan wujud yang mereka tunjukkan pada orang yang mereka anggap setara. Pak Hendra mengangguk pelan. Dan sekarang ibu sudah melihatnya. Sudah, jawab saya. Sekarang saya sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Pak Hendra menyiapkan seluruh dokumen legal yang saya butuhkan. Surat penarikan modal, bukti kepemilikan, dan satu berkas lagi yang saya minta ia siapkan diam-diam. Surat gugatan perceraian. Ibu yakin dengan yang terakhir ini? Tanya Pak Hendra. Saya menatap keluar jendela ke arah kota yang membentang di bawah. Tidak pernah seyakin ini, Pak. Ia menyiapkan semuanya rapi, sah. Tidak ada celah karena saya tidak ingin membalas dengan emosi. Saya ingin membalas dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sementara itu, Mbak Ratna mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat saya lebih sering keluar rumah. Ia curiga, dan perempuan seperti Mbak Ratna, jika curiga, tidak akan bertanya. Ia akan menjebak. Suatu hari, kalung emas milik Bu Sundari hilang. Seisi rumah gempar. Dan Mbak Ratna, dengan wajah penuh kemenangan, menunjuk saya, pasti Lestari yang mengambilnya. Siapa lagi? Dia kan orang miskin. Sudah kubilang, jangan pernah percaya pada orang dari kalangan rendah. Geledah kamarnya, tanpa izin, Mbak Ratna menyeret Bu Sundari ke kamar saya. Mereka mengobrak-abrik lemari saya, membongkar tas saya. Di depan mata Ayu yang ketakutan, tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa. Karena saya tidak mengambilnya. Belakangan terbukti, kalung itu hanya terselip di laci meja rias Bu Sundari sendiri. Tapi tidak ada satupun yang meminta maaf. Mbak Ratna hanya mengangkat bahu. Ya sudah, untung ketemu. Tapi tetap saja, orang miskin memang harus diwaspadai. Saya memunguti pakaian Ayu yang berserakan di lantai. Saya melipatnya kembali satu persatu, tangan saya tenang. Tapi di dalam hati, satu nama demi satu nama sudah masuk ke dalam daftar yang tidak akan pernah saya lupakan. Mereka menuduh saya pencuri. Padahal merekalah yang selama ini mencuri kebaikan saya, mencuri martabat saya, mencuri masa kecil anak saya. Dan pencuri yang sesungguhnya, cepat atau lambat, akan tertangkap oleh perbuatannya sendiri. 2 minggu sebelum peringatan meninggalnya ayah mertua, Mbak Ratna membeli mobil baru, sebuah mobil mewah berwarna putih, mengkilap mahal. Ia memarkirnya tepat di depan rumah. Ia memanggil semua orang keluar untuk melihatnya. Bu Sundari bertepuk tangan. Mas Bram, bangga. Arif tersenyum. Mbak Ratna menoleh ke arah saya. Ia berkata dengan nada yang paling menyakitkan yang pernah saya dengar. Lestari, lihat baik-baik ya. Ini namanya mobil. Mungkin seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa menyentuh yang seperti ini. Kasihan.
Tapi tidak apa-apa, kamu bisa membersihkannya nanti. Anggap saja itu tugasmu. Semua tertawa. Bahkan Arif, saya menatap mobil itu, saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mobil itu dibeli dari uang cair pinjaman yang baru saja Mas Bram terima dari investor misterius. Investor yang tanda tangannya ada di meja saya, mereka membeli mobil untuk pamer dengan uang dari perempuan yang mereka suruh membersihkannya. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tersenyum di depan mereka. Mbak Ratna mengira saya tersenyum karena kagum. Ia tidak tahu, saya tersenyum karena tahu betapa dekatnya semua ini dengan keruntuhannya. Betapa lucunya melihat orang begitu bangga di atas sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Lalu tibalah hari itu. Hari peringatan meninggalnya ayah mertua. Keluarga besar Wirya berkumpul. Meja panjang ditata mewah di ruang makan utama. Hidangan melimpah, kerabat dari mana-mana datang. Bu Sundari mengenakan kebaya termahalnya. Mbak Ratna berkeliling memamerkan tas barunya. Saya datang dengan pakaian sederhana. Ayu menggenggam tangan saya, mengenakan gaun katun bersih yang saya setrika rapi semalaman. Saat makan malam dimulai, semua orang duduk. Saya menuntun Ayu mencari kursi, tapi Mbak Ratna berdiri. Ia menghadang kami. Ia menyeret kursi Ayu menjauh dari meja. Ia mendorongnya ke pojok ruangan, dekat tumpukan piring kotor dan tempat sampah dapur. Anak orang miskin duduk di sana saja, katanya lantang. Tidak pantas darah rendahan duduk satu meja dengan keluarga terhormat Wirya. Kalian berdua tahu diri sedikit. Ruangan tertawa. Ayu menunduk, air matanya menetes ke lantai marmer. Ia berbisik, Bunda, kenapa Ayu harus duduk di dekat sampah? Saya berlutut, saya menghapus air mata anak saya. Saya berkata pelan, duduk dimanapun kita, martabat kita tidak pernah ada di kursi. Daka, martabat kita ada di sini. Saya menyentuh dadanya. Di ujung ruangan, hanya satu orang yang tidak tertawa. Eyang Parti, Nenek Arif, perempuan tua yang selama ini melihat semuanya dalam diam. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar memegang tongkat. Suamiku, Arif, menunduk ke ibu mertuaku, Bu Sundari, mengangguk puas. Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. Dan saya tahu waktu yang saya tunggu selama 5 tahun akhirnya tiba malam ini. Tapi belum sempat saya melangkah. Hinaan itu berlanjut. Salah satu kerabat seorang tante yang gemar bergunjing menimpali sambil menyeruput teh. Ratna benar, untung keluarga ini masih mau menampung. Coba lihat, anaknya saja dekil begitu. Sudah, biar makan sisa di dapur saja. Mereka, beberapa tamu tertawa lagi. Ada yang memotret Ayu di pojok itu sambil terkikik. Seolah penderitaan anak saya adalah tontonan yang lucu. Ayu semakin menunduk, bahunya bergetar. Ia berusaha keras menahan tangis karena saya pernah mengajarinya jangan pernah menangis di depan orang yang ingin melihatmu hancur. Saya merasakan darah saya mendidih, tapi wajah saya tetap tenang. Karena saya tahu sebentar lagi tawa mereka akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Bu Sundari mengangkat gelasnya, hendak berpidato tentang kejayaan keluarga Wirya. Ia berdiri, tersenyum bangga ke arah para tamu, menikmati setiap pasang mata yang memandangnya dengan hormat. Itulah puncak kesombongannya. Dan seperti semua puncak, setelahnya hanya ada jalan menurun. Sebelum saya sempat membuka mulut, terdengar suara tongkat mengetuk lantai, keras, berulang. Eyang Parti berdiri, tubuhnya rentap, tapi suaranya menggelegar, memenuhi ruangan. Cukup, katanya, sudah 5 tahun aku diam melihat kalian menginjak perempuan ini. Malam ini, di depan arwah suamiku, aku tidak akan diam lagi. Semua orang terkejut. Bu Sundari mencoba menenangkan. Ibu, sudahlah, ini bukan urusan. Diam kau! Sundari, bentak Eyang Parti. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak tahu siapa yang selama ini menyelamatkan keluarga ini setiap kali kalian di ujung tanduk? Ruangan hening, semua mata beralih ke Eyang Parti, lalu ke saya. Eyang Parti menatap saya. Ia mengangguk pelan. Katakan, Naka, sudah waktunya mereka tahu. Saya menuntun Ayu ke sisi Eyang Parti. Lalu saya melangkah ke tengah ruangan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berdiri tegak, punggung saya lurus, suara saya tenang dan jernih. Nama saya Lestari, kata saya, dan malam ini saya akan berhenti berpura-pura. Saya mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dari tas saya. Saya meletakkannya di atas meja makan, tepat di tengah, di antara hidangan mewah mereka. Di dalam map ini,
Kata saya, ada seluruh catatan keuangan keluarga Wirya selama 5 tahun terakhir. Hasil audit resmi hitam di atas putih. Bu Sundari mengernyit. Audit, perempuan kampung sepertimu tahu apa soal audit? Saya membuka halaman pertama, saya membacakannya dengan suara yang tidak bergetar. 3 tahun lalu, perusahaan Mas Bram nyaris disita karena utang 8 miliar rupiah. Sebuah investor misterius melunasinya. 2 tahun lalu, cicilan rumah ini menunggak 6 bulan, terancam dilelang. Investor yang sama melunasinya setahun lalu ketika keluarga ini hampir bangkrut total. Dana talangan sebesar 12 miliar rupiah masuk melalui perusahaan perwakilan. Saya menutup map itu, saya menatap mereka satu persatu. Investor misterius itu bukan misteri, investor itu adalah saya. Perusahaan induk yang menyalurkan seluruh dana itu, saya yang memimpinnya. Saya direktur utamanya. Selama ini, keluarga yang menyuruh saya mencuci piring dan menyuruh anak saya duduk dekat tempat sampah. Hidup dari uang saya, ruangan senyap total, wajah Bu Sundari memutih, Mas Bram terduduk. Mbak Ratna berdiri kaku, tasnya terjatuh ke lantai. Mbak Ratna adalah yang pertama pulih. Ia tertawa gugup, bohong. Ini pasti bohong. Mana mungkin, saya meletakkan satu dokumen lagi di meja. Ini bukti transfer pembelian mobil putih yang Mbak parkir di depan. Uang cair pinjaman Mas Bram, yang sumbernya adalah dana dari perusahaan saya. Mbak membeli mobil untuk memamerkannya di depan saya. Dengan uang saya, silakan periksa nomor rekeningnya. Tangan Mbak Ratna gemetar meraih dokumen itu. Ia membaca, wajahnya runtuh. Beberapa kerabat yang hadir, yang ternyata adalah relasi bisnis, mulai berbisik. Mereka baru menyadari bahwa perusahaan keluarga Wirya selama ini bertahan bukan karena kehebatan, melainkan karena sokongan dana dari perempuan yang mereka tertawakan semalaman. Satu persatu, para relasi bisnis itu berdiri. Mereka yang datang untuk menghormati keluarga Wirya kini menatap Bu Sundari dengan tatapan yang berbeda. Bukan hormat, melainkan iba dan sedikit jijik. Seorang pengusaha senior yang selama ini menjadi rekan Mas Bram melangkah mendekati saya. Ia menunduk hormat. Bu Lestari, maafkan kami yang tidak tahu. Selama ini kami mengira kekuatan finansial keluarga ini berasal dari Pak Bram. Ternyata ibu yang menopang semuanya. Sebuah kehormatan bisa mengenal ibu yang sebenarnya. Ia mengulurkan kartu namanya. Beberapa pengusaha lain mengikuti. Dalam hitungan menit, orang-orang yang tadi menertawakan saya, kini berebut ingin menjabat tangan saya. Sementara itu, di meja utama, keluarga Wirya duduk membeku. Kehormatan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh di depan mata mereka sendiri. Di ruangan yang sama tempat mereka menyuruh cucu mereka duduk dekat tempat sampah. Ayu dari pojok ruangan mengangkat wajahnya. Ia menatap saya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi rasa hormat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum dan senyum anak saya jauh lebih berharga daripada seluruh isi ruangan itu. Bu Sundari mencoba berdiri, suaranya bergetar. Lestari, dengarkan ibu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu kan menantu ibu, keluarga harus saling. Keluarga saya memotong, suara saya tetap tenang. Dan justru karena itu terdengar lebih menakutkan, ibu menyebut kata itu sekarang. 5 tahun saya memohon diperlakukan sebagai keluarga. Yang ibu berikan hanya hinaan. Malam ini saya tidak datang untuk balas dendam. Bu, saya datang untuk mengambil kembali martabat saya. Saya berbalik ke arah Arif, suami saya, pria yang menunduk sepanjang malam. Dan kamu, Arif, aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Bukan karena aku membencimu, tapi karena seorang lelaki yang membiarkan anaknya sendiri duduk di dekat tempat sampah bukan lelaki yang pantas kupanggil suami. Arif mengangkat wajahnya, matanya memerah. Lestari, tunggu, aku salah. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah kuberi selama 5 tahun. Arif, setiap kali kamu memilih diam, sekarang giliranku yang memilih. Lalu, saya mengeluarkan telepon genggam saya menekan satu nomor, saya berkata kepada tim keuangan saya, dengan suara yang didengar seluruh ruangan, tarik seluruh dana
Hentikan semua talangan ke perusahaan keluarga Wirya. Efektif malam ini, setiap rupiah kembali ke perusahaan induk. Saya menutup telepon, saya menatap mereka. Mulai malam ini, keluarga Wirya berdiri di atas kaki sendiri. Mari kita lihat seberapa terhormat kalian tanpa uang yang selama ini kalian kira jatuh dari langit. Saya tidak berteriak, saya tidak menghancurkan apapun dengan tangan saya. Saya hanya berhenti menyelamatkan mereka dan itu sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Kehancuran itu tidak datang dalam ledakan, ia datang perlahan seperti air yang menyusut dari kolam meninggalkan lumpur di dasarnya. Dalam hitungan hari setelah malam itu, dana talangan berhenti mengalir dan kebusukan yang selama ini ditutupi uang saya mulai terbongkar satu persatu. Ternyata perusahaan Mas Bram sudah lama tidak sehat. Selama 3 tahun, ia hanya bertahan karena suntikan dana saya. Begitu aliran itu berhenti, utang-utang yang ia sembunyikan langsung menagih. Bank yang tadinya bersabar, kini mengetuk pintu. Agunan yang dulu saya selamatkan, kini benar-benar disita. Mas Bram, yang selama ini membusungkan dada sebagai pengusaha sukses, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Kantornya tutup, karyawannya pergi. Ia yang dulu memandang rendah saya, kini duduk termenung di rumah, menatap tumpukan surat tagihan. Yang menghancurkannya bukan saya, yang menghancurkannya adalah kebohongan yang selama ini ia bangun sendiri. Saya hanya berhenti menutupinya. Mbak Ratna kehilangan lebih dari sekedar uang. Ia kehilangan panggung yang selama ini ia banggakan. Mobil putih yang ia pamerkan ternyata dibeli dengan cicilan dari pinjaman Mas Bram. Ketika pinjaman itu macet, mobil itu ditarik oleh pihak leasing. Ia menangis histeris di depan rumah ketika mobil kesayangannya diderek pergi. Di depan tetangga yang dulu ia banggakan. Tas-tas mewahnya satu persatu ia jual untuk menyambung hidup. Teman-teman arisannya yang dulu memujinya kini menjauh. Di dunia yang ia bangun, kehormatan diukur dari isi dompet. Dan ketika dompetnya kosong, tidak ada satupun yang tersisa di sisinya. Suatu hari, saya mendengar Mbak Ratna berkata kepada Bu Sundari. Suaranya sudah tidak angkuh lagi. Bu, andai dulu kita tidak seperti itu pada Lestari. Penyesalan selalu datang paling akhir. Dan biasanya terlambat. Bu Sundari adalah yang paling keras kejatuhannya. Bukan karena harta, tapi karena gengsi yang selama ini menjadi seluruh hidupnya. Rumah besar keluarga Wirya di Menteng yang menjadi lambang kehormatan mereka. Ternyata sudah lama dijaminkan ke bank oleh Mas Bram tanpa sepengetahuan ibunya. Ketika utang menagih, rumah itu terancam disita. Bu Sundari yang seumur hidupnya menganggap dirinya nyonya terhormat harus menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin akan kehilangan atap di atas kepalanya. Nyonya-nyonya arisan yang dulu ia jamu, kini membicarakannya di belakang. Kabar tentang kejatuhan keluarga Wirya menyebar cepat di kalangan Menteng. Bu Sundari yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, kini menunduk setiap kali keluar rumah. Ia pernah menghina saya sebagai perempuan kampung yang tidak tahu diri. Kini ia belajar dengan cara paling pahit, bahwa martabat sejati tidak pernah ditentukan oleh nama keluarga atau isi lemari, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa membalas. Dan Arif, suami saya, ia datang ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Untuk pertama kalinya, ia melihat saya di kursi direktur utama, di balik meja besar, di ruangan yang jauh lebih megah daripada rumah ibunya. Ia berdiri di depan saya, lelaki yang dulu saya cintai. Kini terlihat kecil dan hancur. Ia menangis, ia memohon. Katanya ia menyesal, katanya ia baru sadar betapa berharganya saya. Saya menatapnya lama. Di dalam hati saya, tidak ada lagi kemarahan, hanya ada ketenangan. Arif, kata saya, aku sudah memaafkanmu. Sungguh, aku tidak menyimpan dendam padamu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku memaafkanmu supaya aku bisa bebas, bukan supaya kamu bisa mengulanginya. Ia menunduk, ia tahu keputusan saya sudah bulat. Proses perceraian berjalan cepat. Saya tidak menuntut apa-apa dari keluarga Wirya, karena memang tidak ada yang bisa dituntut. Yang saya ambil hanya satu, hak asuh penuh atas Ayu, dan itu saya dapatkan dengan mudah, karena tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli pada anak saya. Anak yang mereka suruh duduk di dekat tempat sampah, kini keluar dari rumah itu dengan kepala tegak,
digandeng oleh ibunya. Setahun berlalu, saya dan Ayu kini tinggal di sebuah rumah yang sederhana namun hangat. Tidak jauh dari kantor saya, bukan rumah termewah, tapi rumah yang setiap sudutnya dipenuhi tawa, bukan hinaan. Ayu tumbuh menjadi anak yang ceria. Luka di hatinya perlahan sembuh. Ia tidak lagi bertanya kenapa neneknya tidak memeluknya. Karena kini, ia punya sesuatu yang lebih berharga. Seorang ibu yang setiap hari mengatakan bahwa ia berharga. Eyang Parti, Nenek Arif, memilih ikut tinggal bersama kami. Perempuan tua itu, satu-satunya yang membela kami di malam kelam itu, kini menghabiskan hari tuanya dikelilingi kasih sayang yang tulus. Ia sering berkata pada Ayu, "Nak, ingat baik-baik, orang boleh miskin harta, tapi tidak boleh miskin harga diri. Saya membesarkan perusahaan saya lebih besar dari sebelumnya. Tapi, kesuksesan itu bukan lagi rahasia yang harus saya sembunyikan. Saya berhenti berpura-pura menjadi kecil demi membuat orang lain merasa besar." Suatu sore, kabar datang bahwa keluarga Wirya benar-benar kehilangan rumah besar mereka. Mas Bram dan Mbak Ratna mengontrak rumah kecil pinggiran. Bu Sundari ikut bersama mereka. Dengan gengsi yang sudah lama runtuh, beberapa orang mungkin mengira saya akan merasa puas. Tapi tidak, saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasa lega, seperti orang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama ia panggul. Suatu hari, Mbak Ratna datang menemui saya. Ia yang dulu begitu angkuh, kini berdiri di depan saya dengan mata sembab. Ia meminta bantuan anaknya, Kayla, sakit dan butuh biaya pengobatan. Saya menatapnya. Di dalam diri saya, ada suara yang berkata, "Ini kesempatanmu, balas semua yang pernah ia lakukan, hinakan ia seperti ia dulu menghinamu." Tapi saya melihat ke arah Ayu yang sedang bermain di taman, dan saya sadar, jika saya membalas dengan cara yang sama, saya hanya akan menjadi versi lain dari mereka. Saya berkata, "Saya akan membantu biaya pengobatan Kayla. Bukan untukmu, Mbak, tapi karena Kayla anak-anak dan anak-anak tidak pernah bersalah atas dosa orang tuanya." Mbak Ratna menangis. Ia mencoba berlutut. Saya menahannya. "Berdiri, Mbak. Saya tidak pernah ingin melihat siapapun berlutut, bahkan orang yang pernah menyakiti saya sekalipun. Itu bedanya kita." Ia pergi dengan air mata dan malu, dan saya pulang dengan hati yang ringan karena saya menang bukan dengan menghancurkan siapapun. Saya menang karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Malam itu, setelah Ayu tertidur, saya duduk di beranda. Saya memikirkan perjalanan 5 tahun yang penuh air mata itu. Dan saya belajar satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dan bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain. Harga diri adalah sesuatu yang kita jaga sendiri. Bahkan ketika seluruh dunia menyuruh kita menunduk, kesabaran memang mulia, tapi kesabaran bukan berarti membiarkan orang lain menginjak kita tanpa henti. Ada saatnya diam adalah kekuatan, dan ada saatnya berdiri adalah keharusannya. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau dari kesederhanaan yang tunjukkan. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat. Dan jangan pernah menghina orang yang sedang diam, karena kita tidak pernah tahu, mungkin justru dialah yang selama ini menopang hidup kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, menahan hinaan demi kata keluarga, mengira bahwa mengalah tanpa batas adalah bentuk cinta. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai keluarga tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Kalian berharga, kalian layak dihormati, dan tidak ada satupun alasan yang membuat kalian pantas diperlakukan seperti sampah. Ada juga banyak suami seperti Arif di luar sana, yang memilih diam demi kenyamanan mereka sendiri. Dan ada banyak keluarga seperti keluarga Wirya yang mengukur manusia dari isi dompet. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk mengajarkan kebenaran. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk bertahan dalam luka atau berdiri dan berjalan menuju cahaya. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Ceritakan di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak? Dan jika kalian pernah berada di posisi saya, tuliskan juga kisah kalian, karena mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi seseorang di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ibu kandung saya menjual rumah warisan ayah seharga 5 miliar rupiah, semata-mata
agar anak perempuannya punya tempat tinggal. 3 hari setelah uang itu cair, ibu mertua saya duduk di ruang tamu dan berkata dingin, "Serahkan 3 miliar untuk melunasi utang Gali. Kalau tidak, jangan anggap keluarga ini ada." Saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, akta rumah itu sudah atas nama saya sendiri. Dan rekening koran di tas saya mencatat kemana setiap rupiah utang Galih mengalir. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang keluarga, luka, dan keadilan yang datang pada waktunya. Kalau kalian percaya bahwa pengorbanan seorang ibu tidak boleh diinjak-injak, tonton sampai akhir. Tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman. Sudah 10 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan rekening koran. Pekerjaan saya adalah membaca aliran uang, menemukan 1 rupiah yang hilang di antara ribuan transaksi. Saya tidak pernah menyangka keahlian itu suatu hari akan menyelamatkan harga diri saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan BSD City bersama suami saya, Reza, dan putri kami, Kayla, yang baru berusia 4 tahun. Reza bekerja sebagai kepala proyek di perusahaan konstruksi. Lelaki yang baik, pekerja keras, tetapi punya satu kelemahan besar. Ia tidak pernah berani melawan ibunya. Ibu mertua saya bernama Sulastri. Usianya 60 tahun. Seorang perempuan dengan rahang keras dan tatapan yang selalu menghitung. Di matanya, menantu bukanlah anak. Menantu adalah orang luar yang harus terus membuktikan diri. Dan pembuktian itu bagi beliau selalu diukur dengan uang. Suami saya punya seorang adik laki-laki, Galih, 30 tahun. Dan seorang kakak perempuan, Vina. Galih adalah anak kesayangan Bu Sulastri. Anak bungsu yang tidak pernah salah di mata ibunya. Meski seluruh dunia tahu betapa banyak masalah yang ia buat. Vina, kakak ipar saya, adalah perempuan yang pandai bicara. Pandai pula menyalakan api, lalu berpura-pura tidak tahu siapa yang membakar. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Bu Sulastri tidak menyukai saya, tetapi juga tidak menunjukkannya terang-terangan. Beliau hanya sering melempar kalimat-kalimat kecil yang menusuk. Tentang gaji saya, tentang rumah kontrakan kami dulu, tentang betapa lambannya kami punya rumah sendiri. Sudah berapa tahun menikah? Masih ngontrak saja, katanya suatu kali, sambil menyeruput teh. Untung Reza sabar punya istri yang begini. Saya menelan kata-kata itu berkali-kali. Karena saya pikir sabar adalah harga yang harus dibayar seorang menantu. Saya keliru. Sabar yang tidak punya batas hanya akan dianggap kelemahan. Ibu kandung saya bernama Marwati. Beliau tinggal sendiri di sebuah kampung di Jawa Tengah, di rumah tua peninggalan ayah saya yang sudah lama meninggal. Rumah itu bukan rumah biasa. Di halamannya ada pohon mangga yang ditanam ayah ketika saya lahir. Di sudut belakang ada saung kecil tempat ibu berdoa setiap sore. Bertahun-tahun banyak orang menawar tanah dan rumah itu dengan harga tinggi. Ibu selalu menolak. Selama rumah ini masih ada, kata ibu dulu, ibu masih bisa merasakan ayahmu di sini. Tetapi tahun lalu, ibu berubah pikiran. Bukan karena beliau butuh uang untuk menikmati masa tua. Bukan pula karena ingin hidup mewah di usia senja. Ibu menjual rumah itu semata-mata karena tidak tega melihat saya dan Reza bertahun-tahun pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Saya ingat hari itu di kantor notaris. Ibu menggenggam tangan saya. Matanya basah. Ibu sudah tua. Bisiknya. Tinggal di mana saja ibu bisa, tapi kamu, anak ibu satu-satunya, harus punya rumah atas nama sendiri. Biar ibu tenang nanti. Rumah itu terjual 5 miliar rupiah. Ibu hanya menyimpan sedikit untuk biaya berobat jika sakit. Sisanya beliau serahkan kepada saya. Tetapi ada satu hal yang ibu minta, dan satu hal yang beliau lakukan diam-diam, yang kelak
menjadi penyelamat saya. Ibu meminta agar rumah yang nanti saya beli didaftarkan atas nama saya sendiri. Bukan nama bersama, bukan nama Reza. Bukan ibu tidak percaya pada suamimu, kata ibu pelan. Tapi ibu sudah lama hidup. Ibu tahu, uang bisa mengubah orang yang paling baik sekalipun. Ini pemberian ibu untukmu. Maka harus jelas, ini milikmu. Saya menuruti permintaan ibu sebagai akuntan. Saya paham betul pentingnya nama di atas sebuah akta. Rumah di BSD itu saya beli seharga 3,2 miliar. Akta jual belinya, sertifikatnya, semuanya atas nama Anindya. Sisa uang, hampir 1,5 miliar. Saya simpan di rekening pribadi yang juga hanya atas nama saya. Saya tidak menyembunyikannya dari Reza. Saya ceritakan semua. Reza mengangguk. Itu uang dari ibumu. Sayang. Wajar kalau atas namamu, katanya saat itu. Saya pikir persoalan selesai sampai di situ. Saya keliru lagi. Persoalan justru baru dimulai. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menceritakan sedikit tentang bagaimana retaknya hubungan ini bermula. Sejak awal pernikahan, ada satu pola yang selalu berulang. Setiap kali keluarga Reza butuh uang, mata mereka selalu tertuju pada saya dan Reza. Ketika Galih butuh modal usaha yang tidak pernah jadi, saya yang diminta. Ketika Vina ingin merenovasi rumahnya, saya yang dianggap punya gaji besar. Setiap kali saya membantu, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah anggapan bahwa itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya pernah mencoba menolak satu kali, bertahun-tahun lalu, ketika Galih meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Saat itu, Bu Sulastri datang ke kontrakan kami dan dengan wajah masam berkata, "Kalau kamu pelit pada keluarga suamimu, jangan harap rumah tanggamu berkah." Reza, seperti biasa, hanya diam. Dan akhirnya saya mengalah lagi. Saya pikir mengalah adalah cara menjaga damai. Saya tidak tahu. Setiap kali saya mengalah, saya sedang mengajari mereka bahwa batas saya bisa terus didorong. Maka ketika kabar penjualan rumah ibu saya sampai, mereka tidak melihatnya sebagai milik saya. Mereka melihatnya sebagai giliran berikutnya. Bedanya, kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Dan kali ini mereka tidak meminta. Mereka menuntut. Kabar penjualan rumah itu sampai ke telinga Bu Sulastri lebih cepat daripada angin. Saya belum sempat menceritakan apapun. Belakangan saya tahu, seorang kerabat di kampung yang melihat ibu saya menandatangani surat jual beli langsung menelpon Bu Sulastri malam itu juga. Di mata mereka, pengorbanan ibu saya bukanlah pengorbanan seorang ibu. Itu adalah rejeki nomplok yang jatuh di depan pintu keluarga Reza. 3 hari setelah uang cair, Bu Sulastri datang ke rumah BSD. Tidak sendiri, beliau membawa Galih dan Vina. Saya baru pulang kerja, masih mengenakan blazer kantor, ketika melihat mereka sudah duduk di ruang tamu saya. Bu Sulastri di kursi tengah, tangan bersedekap. Galih menunduk memainkan ponsel, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat, seolah menunggu sebuah pertunjukan. Vina berdiri di dekat jendela, tersenyum tipis. Reza berdiri kaku di samping ibunya. Wajahnya pucat. Ia menatap saya dengan tatapan yang sudah meminta maaf sebelum apapun terjadi. Tanpa basa-basi, Bu Sulastri membuka suara. "Dengar-dengar, ibumu jual rumah, dapat 5 miliar. Ya, saya terkejut. Saya belum pernah membahas ini dengan beliau. Saya hanya bertanya pelan. "Dari mana ibu tahu?" Beliau tertawa sinis. "Masalah sebesar ini kamu mau sembunyikan dari keluarga ini. Bagus. Menantu macam apa kamu?" Saya menarik napas. "Bu, itu uang dari ibu saya. Untuk rumah ini. Untuk Kayla." "Justru itu," potong Bu Sulastri. Suaranya naik. "Kamu sudah dapat rumah. Sudah cukup. Sekarang giliran kamu memikirkan keluarga ini. Galih punya utang 3 miliar. Kamu serahkan 3 miliar itu untuk adikmu." Saya hampir tertawa, kalau saja bukan karena dada saya yang terasa diremas. 3 miliar, lebih besar dari seluruh sisa uang yang saya punya. Dan utang itu, utang Galih, sama sekali bukan urusan saya. "Bu," kata saya menahan suara.
Utang Galih itu utang apa? Galih mengangkat wajah. Itu bukan urusanmu, Mbak. Yang penting, Ibu sudah memutuskan sebagai keluarga. Kita harus saling bantu. Saya menatap Reza. Suami saya menunduk. Amite, diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata Galih. Malam itu mereka pulang tanpa membawa uang. Tetapi saya tahu, ini baru permulaan. Yang mereka tidak tahu. Malam itu saya mulai membuka laptop dan mencatat semuanya. Setiap kalimat, setiap tanggal. Sebab seorang akuntan tahu, masalah uang selalu meninggalkan jejak. 3 hari kemudian, Vina datang sendiri ke kantor saya. Ia membawa kotak kue, berlagak seperti kakak ipar yang penuh perhatian. Tetapi matanya berkeliling, menghitung ruangan saya, menghitung pakaian saya. Amin, katanya manis. Ibu cuma sedih. Galih itu adik bungsu, masih muda. Kalau utangnya tidak lunas, bisa bahaya. Orang-orang yang menagih itu kasar. Masa kamu tega lihat keluarga sendiri terancam? Mbak Vina, jawab saya tenang. Saya bahkan tidak tahu Galih berutang pada siapa, untuk apa. Vina tersenyum. Untuk apa kamu tahu detailnya? Yang penting, kamu punya uang sekarang. Kami tidak. Sederhana. Kan? Saya mengangguk pelan. Saya tidak membantah. Karena saya tahu, membantah pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar hanya membuang tenaga. Tetapi diam saya bukan tanda setuju. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan diri. Beberapa hari kemudian, taktik mereka berubah. Dari memaksa terang-terangan, mereka beralih ke cara yang lebih halus. Reza mulai membawa pesan dari ibunya setiap malam. Anin, ibu bilang, kamu tidak perlu memberi 3 miliar sekaligus. Cukup 300 juta dulu. Sebagai tanda iktikat baik. Sebagai uang muka untuk meredam penagih. Nanti sisanya pelan-pelan. Saya tahu permainan ini. Dalam dunia keuangan, ini disebut menempatkan kaki di pintu. Begitu saya menyerahkan 300 juta, pintu itu tidak akan pernah bisa saya tutup lagi. Akan ada permintaan berikutnya. Lalu berikutnya, sampai habis seluruh pemberian ibu saya. Saya menatap Reza dan berkata tegas, tidak ada uang muka, tidak ada cicilan. Utang Galih bukan utang saya. Tolong sampaikan itu pada ibu. Dengan kata-kata persis seperti yang saya ucapkan. Reza menghela napas. Saya tahu ia terjepit di antara 2 perempuan. Tetapi saya juga tahu ada saatnya seorang lelaki harus memilih. Dan diam bukanlah pilihan netral. Diam adalah memihak pada yang menindas. Malam itu, Bu Sulastri menelepon saya langsung. Untuk pertama kalinya, beliau mencoba bersuara lembut. Anin, nak, katanya. Ibu tahu, kamu perempuan baik. Ibu cuma minta tolong. Galih itu adikmu juga sekarang. Masa kamu tega kalau dia sampai bunuh diri karena utang? Kamu yang tanggung dosanya. Saya hampir tertawa mendengar betapa liciknya kalimat itu. Mereka bahkan berani menyeret rasa bersalah dan dosa untuk menekan saya. Bu, jawab saya. Kalau ibu benar-benar sayang pada Galih, bawa dia ke lembaga bantuan utang. Laporkan situs judi yang menjeratnya. Itu menyelamatkan dia. Bukan menyuruh saya membayar, supaya dia bisa kembali berjudi besok lusa. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang. Dan saya tahu, perang dingin ini akan segera memanas. Sementara itu, tekanan dari keluarga besar semakin menjadi-jadi. Vina rupanya tidak tinggal diam. Ia membuat grup percakapan keluarga. Dan di sana, ia menceritakan versinya. Bahwa saya menantu kaya yang pelit. Bahwa ibu saya menjual rumah 5 miliar. Tetapi saya tidak mau membantu adik ipar sendiri. Bahwa saya sombong sejak punya rumah. Satu persatu kerabat Reza ikut menghakimi. Tanpa pernah sekalipun bertanya kepada saya. Bibi Reza menelpon. Berkata bahwa saya mempermalukan keluarga. Paman Reza mengirim pesan panjang tentang pentingnya mengalah demi keharmonisan. Tidak ada satupun yang bertanya, untuk apa utang Galih? Tidak ada yang bertanya, apakah saya baik-baik saja? Saya membalas semua dengan sopan dan tidak menjanjikan apapun. Tetapi di dalam hati, saya mencatat
siapa yang menghakimi tanpa bertanya? Siapa yang ikut menyalakan api? Bukan untuk membalas dendam, tetapi agar saya tahu kelak siapa yang pantas saya percaya dan siapa yang tidak. Sepekan kemudian, masalah merembet ke arah yang tidak saya duga. Saya menerima telepon dari sebuah perusahaan pembiayaan. Petugasnya menanyakan tentang sebuah pengajuan pinjaman yang katanya menggunakan data saya. Saya tertegun. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Saya minta detailnya. Lalu saya catat nomor dan nama petugas itu. Sebagai akuntan, saya tahu ini bukan kesalahan biasa. Malam itu, saya bertanya pada Reza. Reza, apakah Galih pernah meminjam KTP atau data saya? Reza terdiam terlalu lama. Sayang, mungkin. Mungkin dia hanya butuh referensi. Galih bilang dia akan mengurus sendiri. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang dibeli dari pengorbanan ibu saya. Reza, ada orang memakai data saya untuk berutang. Itu bukan referensi, itu kejahatan. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Saya tidak tidur malam itu, bukan karena marah. Marah itu mahal, dan saya memilih menyimpannya. Saya membuka laptop, masuk ke sistem yang bisa saya akses, dan mulai menelusuri. Sebagai akuntan pajak, saya tahu cara membaca jejak keuangan seseorang. Saya tahu kemana harus mencari. Dan apa yang saya temukan, perlahan-lahan, membuat saya mengerti betapa dalam lubang yang sedang mereka gali. Bukan untuk saya, untuk diri mereka sendiri. Keesokan paginya, sebelum saya sempat menyusun semuanya, Bu Sulastri kembali datang. Kali ini, lebih keras. Beliau langsung masuk ke dapur tempat saya menyiapkan sarapan Kayla. Anin, sampai kapan kamu mau keras kepala? Suaranya menggema. Galih sudah dikejar-kejar penagih. Kemarin mereka datang ke rumah ibu, menggedor pintu. Apa kamu mau ibu yang tua ini mati ketakutan? Saya meletakkan sendok. Bu, kalau penagih datang, lapor polisi. Itu cara yang benar, polisi. Bu Sulastri terbelalak. Kamu mau memenjarakan adik suamimu sendiri. Dasar menantu tidak punya hati. Pantas saja ibumu sampai harus jual rumah. Mungkin dari dulu keluargamu memang begitu. Mementingkan diri sendiri. Kalimat itu, kalimat yang menyeret nama almarhumah ibu saya. Saya merasa sesuatu di dalam dada saya retak. Tetapi, saya tidak menangis di depan beliau. Saya hanya berkata pelan, Bu, tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Beliau sudah tidak ada. Dan rumah ini dibeli dari kasih sayang beliau. Bu Sulastri mendengus. Kasih sayang, uang itu sudah jadi rezeki keluarga kita. Begitu kamu menikahi anak ibu, ingat itu. Beliau pergi. Saya berdiri di dapur. Tangan saya gemetar. Tetapi pikiran saya justru semakin jernih. Saya tahu, batas itu sudah dilewati. Dan saya mulai menyusun rencana. Tetapi sebelum saya sempat melangkah lebih jauh, terjadi sesuatu yang membuat darah saya benar-benar mendidih. Suatu siang, pihak sekolah Kayla menelpon saya. Suara guru di seberang terdengar khawatir. Bu Anin, ada 2 orang lelaki tadi datang ke depan sekolah, menanyakan tentang anak ibu. Mereka bertanya alamat rumah dan jadwal jemput. Kami merasa janggal, jadi tidak kami beritahu. Tapi sebaiknya ibu berhati-hati. Tangan saya dingin seketika. Para penagih utang, Galih, yang tidak berhasil menekan saya melalui keluarga, kini mencoba cara paling rendah. Mengincar anak saya yang baru 4 tahun. Saya langsung menjemput Kayla, memeluknya erat-erat. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Selama ini saya bersabar demi keutuhan keluarga. Tetapi ketika bahaya itu menyentuh anak saya, kesabaran saya berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Malam itu, saya tidak lagi sekadar mencatat. Saya menyusun strategi. Saya melaporkan ancaman terhadap Kayla ke pihak berwajib, lengkap dengan keterangan dari sekolah. Saya memasang kamera pengawas di sekeliling rumah, dan saya menggandakan seluruh bukti yang sudah saya kumpulkan, menyimpannya di tempat yang aman, dan menitipkan 1 salinan pada Mbak Rosa. Lalu saya kembali menelusuri jejak keuangan Galih lebih dalam. Dan apa yang saya temukan
membuat saya tertegun. Gali tidak hanya memakai data saya. Ia juga pernah menggunakan nama ibunya sendiri, Bu Sulastri, untuk berutang pada rentenir. Ironisnya, perempuan yang begitu membela anak bungsunya itu, tanpa sadar, juga sudah menjadi korbannya. Gali telah menggadaikan nama setiap orang di sekitarnya demi memberi makan kecanduan judinya. Saya menyimpan temuan ini, bukan untuk segera saya gunakan, tetapi karena saya tahu suatu saat kebenaran ini akan meruntuhkan seluruh kebohongan yang mereka bangun. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pengepungan. Vina menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa saya menantu pelit yang menimbun warisan, sementara adik iparnya terlilit utang. Telepon dari paman dan bibi Reza mulai masuk. Satu persatu menasihati saya agar mengalah demi keutuhan keluarga. Tidak ada satupun yang bertanya, dari mana asal uang itu? Tidak ada yang bertanya, utang Galih itu utang apa? Dipakai untuk apa? Saya menjawab setiap telepon dengan sopan dan tidak menjanjikan apapun. Sementara itu, di balik layar, saya terus menelusuri. Saya menemukan bahwa utang Galih bukan utang usaha, bukan utang berobat. Itu adalah utang dari kekalahan judi online yang sudah berlangsung lebih dari setahun. 3 miliar itu hanya yang tercatat. Yang sebenarnya mungkin lebih. Dan saya menemukan sesuatu yang lebih mengguncang. Galih tidak hanya berutang atas namanya sendiri. Ia mulai memakai data orang lain, termasuk data saya, yang entah ia dapat dari mana. Mungkin dari dokumen yang pernah saya tinggalkan di rumah Bu Sulastri saat acara keluarga. Saya mulai mengumpulkan bukti, salinan pengajuan pinjaman, catatan dari perusahaan pembiayaan, tangkapan layar percakapan yang tanpa sengaja saya lihat di ponsel Reza. Ketika Galih mengirim pesan, memintanya membujuk saya. Lalu datang pukulan yang mereka kira akan menjatuhkan saya. Suatu Sabtu, Bu Sulastri mengundang saya dan Reza ke rumahnya. Katanya, untuk membicarakan baik-baik. Saya datang. Begitu masuk, saya melihat di atas meja sudah tersedia map berisi dokumen. Sebuah surat kuasa. Vina mendorongnya ke arah saya. "Anin, ini surat kuasa," kata Vina manis. "Tanda tangani saja." Isinya cuma memberi kuasa pada Reza untuk mengurus aset keluarga demi kepraktisan. "Kalian kan suami istri." Saya membaca surat itu pelan-pelan, kata demi kata. Sebagai orang yang setiap hari berurusan dengan dokumen, saya langsung paham, itu bukan surat kuasa biasa, itu surat kuasa untuk menjual rumah BSD, rumah yang atas nama saya, dan mengalihkan hasilnya. Mereka ingin saya menyerahkan rumah ibu saya dengan tanda tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah, saya menatap mereka satu persatu. Bu Sulastri yang menatap penuh kemenangan, Galih yang menyeringai, Vina yang tersenyum manis, dan Reza, suami saya, yang menunduk. Tidak berani menatap saya. "Saya perlu waktu untuk membaca ini," kata saya tenang. "Dokumen penting tidak ditandatangani terburu-buru." "Tidak ada waktu lagi," bentak Bu Sulastri. "Tanda tangani sekarang, atau kamu bukan bagian dari keluarga ini." Saya berdiri, saya rapikan blazer saya. "Kalau begitu," kata saya pelan, "mungkin memang lebih baik saya bukan bagian dari keluarga yang menukar menantunya dengan 3 miliar rupiah. Saya melangkah keluar. Di belakang saya terdengar teriakan Bu Sulastri, makian Galih, dan suara Vina yang menghasut. Tetapi saya tidak menoleh, karena di tas saya map dokumen sudah lengkap. Akta rumah atas nama saya, rekening koran yang mencatat aliran uang, dan bukti bahwa Galih telah memalsukan data saya untuk berutang. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya. Mereka tidak tahu malam itu mereka baru saja menandatangani kekalahan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyerah semudah itu. Beberapa hari setelah saya menolak menandatangani surat kuasa, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar mengerti sejauh apa mereka berani melangkah. Pagi itu saya berangkat kerja seperti biasa, menitipkan Kayla pada pengasuhnya. Sore harinya, ketika saya pulang, saya menemukan sebuah koper dan 2 kardus besar tergeletak di teras rumah saya sendiri. Saya membukanya. Isinya pakaian saya, dokumen-dokumen pribadi saya, bahkan beberapa mainan Kayla. Saya berdiri terpaku.
Ternyata saat saya bekerja, Bu Sulastri datang membawa kunci cadangan yang dulu pernah saya titipkan pada Reza untuk keadaan darurat. Beliau masuk ke rumah saya, mengemasi barang-barang saya, dan menaruhnya di luar. Seolah saya hanya seorang penyewa yang menunggak. Seolah rumah ini, rumah yang dibeli dari pengorbanan ibu saya, adalah milik beliau. Pengasuh Kayla menceritakan semuanya dengan gemetar. Nyonya, Bu Sulastri bilang kalau Ibu Anin tidak mau menyerahkan uang. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Katanya, ini rumah keluarga, bukan rumah ibu sendiri. Saya menarik napas panjang. Di saat itu, banyak perempuan mungkin akan menangis atau berlari menemui suaminya sambil meratap. Saya tidak. Saya justru merasa semakin tenang karena setiap tindakan mereka, setiap pelanggaran yang mereka lakukan, menambah satu lagi bukti ke dalam map saya. Saya memungut barang-barang saya, membawanya kembali masuk, lalu mengganti seluruh kunci rumah pada malam itu juga. Rumah ini atas nama saya, dan mulai sekarang hanya saya yang memegang kuncinya. Ketika Reza pulang dan tahu apa yang dilakukan ibunya, ia hanya bisa menunduk. Maaf, Anin, saya tidak tahu ibu akan senekat itu. Reza, kata saya pelan. Masalahnya, bukan kamu tidak tahu. Masalahnya, setiap kali ibu melangkahi batas, kamu selalu memilih tidak melihat. Belum reda kejadian itu, Gali datang sendiri ke rumah saya keesokan malamnya. Ia menggedor pintu keras-keras. Wajahnya merah. Napasnya bau alkohol. Mbak, teriaknya. Kamu pikir kamu siapa? Karena uang ibumu. Kamu jadi sombong begini. Penagih sudah mengejar aku setiap hari. Kalau aku kenapa-kenapa, itu salahmu. Saya berdiri di balik pintu yang setengah terbuka, dengan ponsel di tangan yang sedang merekam. Gali, kata saya, tenang, utangmu adalah pilihanmu, bukan tanggung jawab saya. Dan jangan mengancam saya. Setiap kata yang kamu ucapkan sedang saya rekam. Gali terkesiap. Ia tidak menyangka saya akan setenang itu. Ia mengumpat sekali lagi, lalu pergi dengan langkah terhuyung. Saya menutup pintu, menyimpan rekaman itu rapi-rapi. Satu lagi bukti, mereka terus menyerang dan tanpa sadar. Terus memberi saya senjata. Tetapi pukulan paling menyakitkan datang dari tempat yang paling tidak saya duga. Suatu malam, ketika saya memeriksa mutasi rekening bersama kami, rekening yang kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, saya menemukan beberapa transfer yang janggal. Jumlahnya tidak besar, masing-masing beberapa juta. Tetapi berulang, dan semuanya mengalir ke satu nama, Gali. Saya duduk diam menatap layar ponsel saya. Reza, suami saya, ternyata diam-diam sudah memberi uang pada adiknya selama berbulan-bulan, tanpa pernah berkata apapun kepada saya, dari rekening yang seharusnya untuk Kayla, untuk rumah kami, untuk masa depan kami. Malam itu saya tunjukkan mutasi itu pada Reza. Wajahnya langsung pucat. Anin, saya hanya kasihan. Gali terus merengek. Ibu terus menekan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Reza, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya benar-benar dingin. Kamu boleh memberi uangmu sendiri pada siapapun. Tapi kamu mengambil dari rekening keluarga kita untuk membiayai kecanduan judi adikmu. Tanpa sepatah kata pun pada saya. Tahukah kamu apa namanya itu? Itu pengkhianatan. Reza menunduk. Air matanya jatuh. Maaf, Anin, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri, lalu memindahkan tabungan Kayla ke rekening yang hanya bisa saya akses. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Saya harus melindungi diri saya, bukan hanya dari keluarga suami saya, tetapi kadang juga dari kelemahan suami saya sendiri. Itu adalah malam tersepi dalam hidup saya, tetapi juga malam ketika saya berhenti berharap diselamatkan oleh orang lain dan mulai menyelamatkan diri saya sendiri. Selama 2 minggu setelah itu, rumah saya menjadi medan perang yang sunyi. Reza pulang larut, jarang bicara. Setiap malam, ponselnya berdering dan saya tahu siapa yang menelpon. Ibunya, adiknya,
menekan dari segala arah. Saya tidak melarang Reza menjawab. Saya hanya memperhatikan. Sebab seorang yang sedang menelusuri kebenaran tidak butuh berteriak. Ia hanya butuh sabar dan bukti. Suatu malam, Reza akhirnya duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya hancur. "Anin," katanya serak. "Ibu bilang, kalau kamu tidak mau membantu, kita harus bercerai." Ibu bilang, "Kamu menantu pembawa sial." Saya menatap suami saya lama sekali. "Dan kamu, Reza, apa kamu juga berpikir begitu?" Reza menggeleng pelan. Tetapi ia tidak berani berkata tidak dengan suara keras. Itulah masalahnya. Lelaki yang tidak berani membela istrinya bukan karena ia tidak mencintai, tetapi karena ia lebih takut pada ibunya daripada sayang pada keluarganya sendiri. Saya tidak marah pada Reza malam itu. Saya hanya merasa lelah. Lelah menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah ini. "Reza," kata saya akhirnya, "saya tidak akan menandatangani apapun, dan saya tidak akan bercerai karena diusir. Kalau kamu ingin berpisah, itu pilihanmu. Tapi rumah ini dan harga diri saya tidak akan saya serahkan." Gali semakin nekat. Suatu hari, saya menerima surat dari sebuah bank. Kali ini bukan sekedar pengajuan. Itu adalah surat penagihan atas pinjaman sebesar 500 juta rupiah yang katanya saya ajukan dan saya tanda tangani. Saya membuka surat itu dengan tangan dingin. Di lampirannya ada salinan formulir dan di kolom tanda tangan ada coretan yang menyerupai tanda tangan saya. Menyerupai, tetapi bukan. Saya kenal tanda tangan saya sendiri. Ini palsu. Saya tidak panik. Justru sebaliknya, di tangan saya kini ada bukti terkuat. Pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas untuk berutang adalah tindak pidana. Saya membawa surat itu ke kantor, memindainya, menyimpan salinannya di beberapa tempat. Lalu saya menghubungi seorang teman lama, Mbak Rosa, seorang notaris yang sudah saya kenal sejak kuliah. Saya ceritakan semuanya. Mbak Rosa mendengarkan, lalu berkata tegas, "Anin, kamu duduk di atas bukti yang sangat kuat. Yang kamu butuhkan sekarang bukan membela diri, tapi memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Sebulan kemudian adalah hari peringatan kematian ayah saya. Saya berencana berziarah diam-diam. Tetapi Bu Sulastri, entah dari mana mendengar, justru mengubahnya menjadi kesempatan. Beliau mengundang seluruh keluarga besar Reza ke rumahnya dengan dalih acara keluarga. Saya tahu betul, itu bukan untuk menghormati ayah saya. Itu adalah sidang, dan saya adalah terdakwanya. Saya datang. Saya kenakan pakaian sederhana. Di tangan saya hanya sebuah tas kecil. Tetapi di dalam tas itu ada semua yang saya butuhkan. Ruang tamu Bu Sulastri penuh. Paman, bibi, sepupu Reza, semuanya hadir. Begitu saya masuk, suasana berubah dingin. Tatapan menghakimi datang dari segala arah. Bu Sulastri duduk di kursi utama, seperti seorang hakim. Galih di sampingnya. Kali ini dengan wajah angkuh. Vina berdiri, siap menjadi jaksa. "Nah, sudah datang," kata Bu Sulastri lantang. "Saudara-saudara, hari ini kita kumpul untuk menyelesaikan masalah keluarga. Menantu saya ini," beliau menunjuk saya, "punya uang 5 miliar dari ibunya, tapi membiarkan adik suaminya dikejar utang. Tega, sombong, tidak tahu balas budi." Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa kerabat menggeleng-geleng menatap saya. Vina menambahkan, "Kami sudah berusaha baik-baik. Kami minta tolong sebagai keluarga, tapi dia menolak. Bahkan mengancam mau lapor polisi pada Galih." Saya berdiri tenang di tengah ruangan. Saya membiarkan mereka bicara sampai puas. Sebab saya tahu, semakin keras mereka menuduh, semakin dalam mereka menggali lubang sendiri. Ketika ruangan akhirnya hening, saya membuka suara. "Boleh saya bicara sekarang?" Bu Sulastri menyeringai. "Silakan. Mau membela diri dengan apa lagi kamu?" "Saya tidak akan membela diri," kata saya pelan. "Saya hanya akan membacakan angka, dan angka tidak pernah berbohong." Saya membuka tas. Saya keluarkan map pertama. "Ini," kata saya sambil mengangkatnya, "adalah akta jual beli dan sertifikat rumah di BSD. Atas nama saya, Anindya, bukan nama bersama. Bukan nama Reza, ibu saya.
sebelum meninggal. Secara sah memberikan uang itu kepada saya seorang. Maka, secara hukum, rumah itu 100% milik saya. Tidak ada 1 rupiah pun di dalamnya yang menjadi rejeki keluarga siapapun. Ruangan mulai gaduh. Bu Sulastri berdiri. Itu cuma kertas. Kamu istri anak saya. Semua milikmu juga milik keluarga ini. Secara hukum, tidak. Bu, jawab saya tegas. Dan saya akuntan. Saya tahu persis apa yang sah dan apa yang tidak. Saya keluarkan map kedua. Sekarang, mari kita bicara tentang utang Galih yang katanya harus saya bayar 3 miliar. Saya membuka lembaran rekening koran dan catatan yang sudah saya susun rapi. Utang Galih bukan utang usaha, bukan utang berobat. Ini saya tunjukkan deretan angka adalah catatan transaksi ke situs judi online selama 14 bulan. Total kekalahannya bukan 3 miliar, lebih dari 4 miliar. Wajah Galih berubah pucat. Itu bohong. Angka tidak bohong. Galih, kata saya tanpa menoleh. Setiap transaksi punya tanggal dan jumlah. Mau saya bacakan satu persatu di depan semua orang di sini. Galih terdiam. Bu Sulastri menatap anak bungsunya. Untuk pertama kalinya dengan ragu. Para kerabat saling berpandangan. Cerita yang selama ini mereka percaya mulai retak di depan mata mereka. Tapi, yang paling penting, lanjut saya. Suara saya mengeras. Bukan kemana uang itu pergi, tetapi bagaimana Galih mencoba menyeret saya. Saya keluarkan map ketiga. Ini surat penagihan dari sebuah bank atas pinjaman 500 juta rupiah yang katanya diajukan dan ditandatangani oleh saya. Saya angkat tinggi-tinggi formulir itu dengan tanda tangan palsu di kolomnya. Masalahnya, kata saya tidak pernah mengajukan pinjaman ini dan tanda tangan ini. Jari saya menunjuk coretan itu, palsu. Saya punya contoh tanda tangan asli saya di puluhan dokumen resmi. Mudah dibuktikan di pengadilan. Memalsukan tanda tangan dan memakai identitas orang lain untuk berutang. Itu bukan urusan keluarga. Itu tindak pidana dengan ancaman penjara. Ruangan benar-benar senyap. Galih jatuh terduduk di kursinya. Vina, yang tadi penuh percaya diri, kini berdiri membeku. Mulutnya terkatup. Bu Sulastri menatap saya dengan wajah yang perlahan kehilangan seluruh keangkuhannya. Dan masih ada satu hal lagi, kata saya. Suara saya tetap tenang, tetapi dingin. Saya menatap langsung pada Bu Sulastri. Ibu, selama ini ibu membela Galih dengan seluruh hidup ibu. Ibu memaksa saya menyerahkan uang ibu kandung saya untuk menyelamatkannya. Tetapi tahukah ibu, anak kesayangan ibu ini juga sudah memakai nama ibu sendiri untuk berutang pada rentenir. Bu Sulastri terbelalak. Bohong, Galih tidak mungkin. Saya punya catatannya. Bu, potong saya. Galih menggadaikan nama setiap orang di dekatnya. Nama saya, nama ibu. Mungkin nama orang lain yang belum saya temukan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kecanduan judi yang tidak pernah ibu mau lihat. Selama ini ibu sibuk menyalahkan saya. Sementara orang yang benar-benar menghancurkan keluarga ini duduk di samping ibu. Dan ibu peluk erat-erat. Bu Sulastri menoleh perlahan pada Galih. Untuk pertama kalinya, tatapan seorang ibu pada anak bungsunya bukan lagi tatapan pembelaan, melainkan tatapan seseorang yang baru saja sadar telah ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Dan yang paling tidak akan pernah saya maafkan. Lanjut saya. Suara saya akhirnya bergetar oleh amarah yang selama ini saya tahan. Adalah ketika penagih utang Galih datang ke sekolah anak saya, menanyakan alamat Kayla, mengincar anak berusia 4 tahun. Karena utang yang sama sekali bukan urusan kami. Saya menatap seluruh ruangan. Kalian semua yang selama ini menghakimi saya, di mana kalian saat anak saya terancam. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya apakah saya dan anak saya aman. Ruangan itu kini benar-benar mati. Beberapa kerabat menundukkan kepala, malu. Suara Ishak tertahan terdengar dari sudut ruangan. Jadi, kata saya, menutup map saya satu persatu selama ini. Yang kalian sebut menantu pelit, menantu pembawa sial, adalah satu-satunya orang yang sengaja kalian peras
untuk menutupi kehancuran anak kesayangan kalian sendiri. Kalian datang ke rumah saya, menyebut nama almarhumah ibu saya dengan hinaan. Memaksa saya menandatangani surat kuasa untuk menjual rumah pemberian beliau. Dan ketika saya menolak, kalian memalsukan tanda tangan saya. Saya menatap Reza. Suami saya menangis dalam diam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Reza, kata saya, kamu suami saya. Selama berbulan-bulan, kamu memilih diam. Hari ini, saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Berdiri di sisi yang benar, atau tetap duduk di sisi yang sebentar lagi runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami. Reza berdiri. Ia berjalan menyeberangi ruangan. Ia berdiri di samping saya. Lalu ia menatap ibunya dengan suara yang gemetar tetapi jelas. Ibu, katanya, selama ini saya salah. Saya membiarkan ibu menyakiti istri saya demi menutupi kesalahan Galih. Hari ini cukup. Anindya benar. Dan saya memilih berdiri di sisi istri saya. Bu Sulastri terhuyung ke kursinya. Wajahnya yang selama ini begitu keras kini retak menjadi kebingungan seorang ibu yang terlalu lama membela anak yang salah, hingga lupa pada anak yang benar. Saya tidak berteriak. Saya tidak menghina balik. Saya hanya berkata pelan kepada seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk menghancurkan keluarga ini. Saya datang untuk meletakkan kebenaran di atas meja. Apa yang kalian lakukan dengan kebenaran itu, terserah kalian. Tapi mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menyentuh rumah pemberian ibu saya. Dan tidak ada lagi yang boleh memakai nama saya untuk kejahatan. Saya mengambil tas saya. Saya menggandeng tangan Reza. Dan kami berjalan keluar dari rumah itu. Melewati kerabat yang tertunduk. Melewati Vina yang tidak lagi bisa bicara. Melewati Galih yang terduduk dalam kehancurannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak langsung menjadi tenang. Justru sebaliknya. Keluarga besar Reza terpecah. Sebagian kerabat yang dulu ikut menyalahkan saya, kini berbalik. Mereka mulai bertanya-tanya, berapa banyak uang yang sudah mereka pinjamkan diam-diam pada Galih dengan janji manis yang tidak pernah ditepati. Telepon yang dulu menasihati saya agar mengalah, kini berubah menjadi telepon yang meminta maaf. Saya menerima setiap permintaan maaf dengan sopan, tetapi saya tidak lagi membuka pintu hati selebar dulu. Kepercayaan yang sudah diinjak tidak bisa kembali utuh hanya dengan kata maaf. Galih, yang selama ini dilindungi oleh ibunya, akhirnya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Para penagih utang tidak peduli pada air mata Bu Sulastri. Mereka datang, menuntut. Dan tidak ada lagi menantu yang bisa diperas untuk membayar. Saya tidak ikut campur. Saya hanya memastikan satu hal. Laporan resmi atas pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas saya tetap saya proses. Bukan untuk balas dendam, tetapi karena kejahatan yang dibiarkan hanya akan terulang. Mbak Rosa membantu saya menyusun semuanya secara hukum. Pinjaman 500 juta yang diajukan dengan tanda tangan palsu itu dibatalkan. Setelah bukti pemalsuan, saya serahkan. Nama saya bersih kembali. Dan Galih, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harus berdiri sendiri menghadapi akibat dari pilihannya. Bu Sulastri sempat datang ke rumah BSD, memohon agar saya mencabut laporan. Beliau menangis di depan pintu, mengatakan bahwa Galih bisa masuk penjara. Saya menatap perempuan yang dulu begitu angkuh itu. Perempuan yang dulu berkata bahwa uang ibu saya adalah rezeki keluarganya. Perempuan yang menyeret nama almarhumah ibu saya dengan hinaan. Bu, kata saya pelan. Ketika ibu memaksa saya menyerahkan 3 miliar, ibu pernah memikirkan perasaan saya. Ketika ibu menghina ibu saya yang sudah meninggal, ibu pernah berpikir itu kejam. Saya tidak akan mencabut laporan tentang pemalsuan. Tetapi saya juga tidak akan menuntut lebih dari yang seharusnya. Galih akan menghadapi apa yang menjadi haknya, tidak lebih, tidak kurang. Itulah keadilan. Bu Sulastri pergi dengan langkah yang jauh lebih lambat daripada saat beliau dulu datang menuntut. Dan saya menutup pintu, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya
berhenti memohon untuk dihargai dan mulai menghargai dirinya sendiri. Ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan kalian. Beberapa minggu kemudian, saya tahu bahwa Bu Sulastri ternyata juga terjerat utang pada rentenir akibat ulah Galih yang memakai namanya. Rentenir itu mulai meneror beliau. Saya bisa saja diam, membiarkan perempuan yang menyakiti saya itu menanggung sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya membantu beliau mengurus laporan terhadap rentenir itu secara hukum melalui Mbak Rosa. Bukan karena saya sudah lupa pada semua hinaan, tetapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin kemenangan saya berubah menjadi kekejaman. Ketika saya menyerahkan dokumen yang membebaskan beliau dari jerat rentenir itu, Bu Sulastri menatap saya lama sekali. Bibirnya gemetar. "Kenapa kamu menolong ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Tanyanya pelan. "Karena ibu saya mengajari saya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." "Bu," jawab saya. "Beliau menjual rumah kenangannya bukan agar saya menjadi perempuan yang penuh dendam, tetapi agar saya bisa berdiri tegak tanpa kehilangan hati saya." Untuk pertama kalinya, Bu Sulastri menangis di depan saya. Bukan tangis untuk menekan, tetapi tangis seorang ibu mertua yang akhirnya melihat terlalu terlambat siapa sebenarnya menantu yang selama ini beliau injak. Vina, kakak ipar yang pandai menyalakan api, kehilangan panggungnya. Tidak ada lagi yang percaya pada ceritanya. Beberapa kerabat bahkan mulai menjauh darinya setelah tahu bahwa selama ini ia ikut menikmati pinjaman-pinjaman dari Galih. Orang yang terbiasa membakar, pada akhirnya akan terbakar oleh apinya sendiri. Reza berubah. Perlahan, tetapi nyata. Lelaki yang dulu tidak berani menatap saya, kini menjadi suami yang saya harapkan sejak awal. Ia mulai menemani saya menghadapi semua urusan. Ia meminta maaf, bukan sekali, tetapi setiap hari, melalui tindakan kecil. Ia yang dulu selalu lebih takut pada ibunya, kini belajar bahwa mencintai keluarga sendiri bukan berarti membiarkan mereka menghancurkan orang yang ia nikahi. Saya tidak langsung memaafkan semuanya, tetapi saya memberi ruang karena saya tahu perubahan yang tulus butuh waktu. Dan saya bukan orang yang menutup pintu pada orang yang sungguh-sungguh berubah. Beberapa bulan kemudian, hidup saya kembali tenang. Pagi-pagi saya mengantar Kayla ke sekolah. Siang saya bekerja dengan angka-angka yang saya cintai. Malam, kami makan bersama. Kadang, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu terasa kurang di mata keluarga Reza, kini terasa seperti kemewahan yang paling jujur. Karena tidak ada lagi tatapan menghitung di meja makan kami. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Suatu sore, saya membawa Kayla berziarah ke makam ibu saya di kampung. Saya berlutut di sana, di samping pusara perempuan yang menjual rumah kenangannya, hanya agar anaknya punya tempat berteduh. Saya berbisik pelan, "Bu, rumah yang ibu beri masih utuh atas nama saya, seperti yang ibu minta. Tidak ada yang berhasil mengambilnya." "Terima kasih, Bu. Bukan hanya untuk rumahnya, tetapi untuk satu nasihat yang menyelamatkan harga diri saya. Ibu benar, uang bisa mengubah orang, tetapi nama yang jelas di atas akta dan kebenaran yang tercatat dengan rapi tidak bisa dibantah oleh siapapun." Angin sore berhembus pelan. Pohon mangga yang dulu ditanam ayah saya bergoyang lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya menangis. Bukan tangis kekalahan, tetapi tangis seorang anak yang akhirnya bisa berkata pada ibunya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan tidak berarti kelemahan, dan kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak tanpa batas. Jangan pernah menyerahkan apa yang menjadi hak kalian hanya karena takut disebut tidak tahu balas budi. Dan jangan pernah membiarkan siapapun, bahkan keluarga sekalipun, mengubah pengorbanan orang yang kalian cintai menjadi sekedar rejeki yang bisa direbut. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Yang dipaksa memilih antara harga diri dan kata keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga keutuhan keluarga
tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu orang yang terus diperas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza dulu. Lelaki yang mencintai istrinya, tetapi terlalu takut untuk membelanya. Kepada kalian, ketahuilah, diam di saat istri kalian disakiti bukanlah bentuk berbakti pada orang tua. Itu hanya pengkhianatan yang dibungkus rapi dengan kata patuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri yang begitu sayang pada anak kandungnya hingga rela mengorbankan menantunya. Yang lupa bahwa menantu juga anak seseorang. Anak dari seorang ibu yang mungkin telah berkorban jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Gali akhirnya menghadapi proses hukum atas pemalsuan yang ia lakukan dan menanggung sendiri seluruh utangnya. Bu Sulastri menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan yang datang terlambat. Vina kehilangan kepercayaan semua orang. Dan saya bersama Reza dan Kayla membangun kembali rumah tangga kami di atas fondasi yang baru. Fondasi yang bernama kejujuran dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri tegak dengan kebenaran di tangan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih. Sahabat cerita, sudah menemani saya sampai kalimat terakhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang berjuang dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.